Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan selalu sehat ya, dan tetap jaga kesehatan dan tetap belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang hukum Mendel. Di sini ada persilangan monohybrid dan dihybrid. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada materi ini di sini pada hukum Mendel ini, nah ini ditemukan oleh George Johann Mendel. Jadi beliau ini dikenal dengan bapak genetika karena yang melakukan percobaan pertama kali. Nah, kita bahas terlebih dahulu. Di sini ada persilangan monohybrid. Apa itu persilangan monohybrid? Nah, persilangan monohybrid ini merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Hybrid persilangan mono satu, maka persilangan dengan satu sifat beda. Ceritanya seperti ini. Jadi Mendel ini melakukan percobaan. Dia menyilangkan kapri yang bunga ungu dengan kapri yang berbunga putih. Lalu hasilnya seluruh keturunan pertama atau kita sebut F1 berbunga ungu. Ingat, keturunan ini disebut filial. F1 berarti keturunan generasi pertamanya. Kayak misalnya ayah kamu, F1-nya itu ya kamu. Nah, nanti F2-nya ini nanti cucunya, anak kamu gitu ya. Nah, setelah seluruh keturunan pertama ini berbunga ungu, Mendel mencoba untuk menyilangkan kembali dengan sesamanya atau F1 disilangkan dengan F1. Maka hasilnya ini keturunan keduanya ini atau F2 memiliki perbandingan bunga ungu 3 dan bunga warna putih itu ada 1. Anak-anak, persilangan monohybrid ini contohnya ya warna bunga, rasa buah, kekuatan batang dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan Mendel ini kan adalah warna bunga. Satu sifat saja, warnanya aja atau rasanya saja atau kekuatan batangnya saja. Nah, ini menentukan gamet pada persilangan monohybrid dengan menggunakan ada genotip homozigot dominan atau U besar. Gamet ini sel kelaminnya ya. Jadi genotip homozigot dominan U besar. Ada genotip homozigot resesif U kecil. Ada genotip heterozigot U besar. Ini contohnya saja. Genotipnya U besar ya. Nah, di sini dikatakan homozigot dominan ini jika terdapat dua gamet yang alelnya sama-sama dominan atau yang gennya sama-sama dominan. Ini kan ada U besar. Ingat, kalau ditulis dengan huruf kapital itu berarti dia bersifat dominan. Sedangkan homozigot karena dua gennya ini sama. Ini U besar. Genotip homozigot resesif. Kalian lihat jika terdapat dua gamet yang alelnya sama resesif. Contohnya di sini adalah U kecil atau boleh A kecil. Intinya sama-sama ditulis dengan huruf kecil. Karena penulisan huruf kecil ini adalah resesif maknanya. Genotip heterozigot. Genotip heterozigot ini jika terdapat dua gamet yang alelnya berbeda atau gennya berbeda. Satunya dominan, satunya lagi resesif. Ya ini U besar dan U kecil contohnya, atau A besar dengan A kecil. Jika dalam satu sifat terdapat dua gamet yang alelnya berbeda atau gennya berbeda, satu dominan dan satu lagi resesif,
maka penulisannya ini ditulis yang dominan terlebih dahulu. Contoh U kecil dan U besar, maka genotipnya ditulis U besar U kecil. Jadi yang huruf besar atau yang dominan itu ditulis dulu ya, tapi harus alel yang sama. Persilangan monohybrid ini dalam bentuk bagan. Kalau kalian nanti mendapat soal, kalian menyelesaikannya dalam bentuk bagan seperti ini. Nah, ini disilangkan seperti ini. Ada parental, ini induk, kita singkat dengan P ya ke depannya. Gamet atau sel kelamin, kita singkat dengan G. Filial 1 atau turunan 1, kita singkat dengan F1. Di sini Mendel mencoba untuk menyilangkan kapri bunga ungu dengan genotip homozigot dominan dengan kapri bunga putih. Ini dia genotipnya genotip homozigot resesif, sama-sama disilangkan. Gamet sel kelaminnya ini ditulis salah satu saja. Yang kalau misalnya ada yang kembar gini U besar kamu cukup menulisnya salah satu di bawahnya U besar dan U sebelahnya ini U kecil. Maka filialnya didapat, ini kamu tinggal gabungkan penulisannya. Filial F1-nya ini adalah U besar U kecil. Maka sifat yang tampak adalah kapri bunga ungu, karena yang dominan adalah bunga ungu. Setelah itu dia mencoba untuk menyilangkan sesamanya. F1 disilangkan dengan F1. Maka P2 ini parental kedua ya, filialnya ini jadi indukan. Nah, kapri bunga ungu U besar dengan kapri bunga ungu juga disilangkan. Tapi ingat di sini kapri bunganya ini merupakan heterozigot. Maka didapat gametnya ini adalah U besar, U kecil, U besar, U kecil masing-masing. Nah, cara mendapatkan filialnya ini U besar kita gabung dengan U besar, lalu U besar dengan U kecil. Ya, ini tulis ya, U besar dengan U besar, U kecil dengan U kecil, U kecil dengan U besar, tapi kita tetap tulis U besar U kecil, lalu U kecil dengan U kecil. Maka didapat perbandingan genotip U besar banding U besar U kecil banding U kecil itu perbandingan genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1. Sedangkan perbandingan fenotipnya bunga ungu banding bunga putih itu 3 banding 1. Loh kok bisa Pak? Ya karena yang heterozigot ini yang dominan adalah yang ungu. Baik, selanjutnya adalah persilangan dihybrid. Apa itu persilangan dihybrid? Persilangan dihybrid adalah merupakan persilangan dengan dua sifat beda, di2. Nah, ini ada yang kalian ketahui adalah menentukan gamet dalam persilangan dihybrid. Ini untuk ada genotip homozigot dominan, ada genotip heterozigot, ada genotip homozigot resesif. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau genotip homozigot dominan, maka selalu B besar K besar, karena semuanya sama. Kalau beda baru kamu tulis semua. Sedangkan yang genotip homozigot resesif, ini contohnya adalah B kecil K kecil. Jadi ini contoh aja ya. Lalu kalau heterozigot, nah kalau heterozigot ini baru kamu mendapatkan yang beda-beda. Ada B besar K besar, B kecil K kecil, habis itu B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, ini contoh persilangan dihybrid. Jadi persilangan dihybrid ini persilangan dengan dua sifat beda. Ya, ini percobaan Mendel ketika mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat beda. Kacang kaprinya kalau tadi warna bunga aja, sekarang dengan bijinya. Biji bulat warna kuning. Nah, ini ditulis B besar itu mewakili biji bulat, dan warna kuning K besar. Berarti ini apa? B besar K besar. Ini genotipnya adalah genotip
dominan homozigot atau genotip homozigot yang dominan. Dengan kacang kapri warna hijau. Nah, kacang kapri warna hijau ini genotipnya B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, maka bagannya akan terbentuk seperti ini. Parentalnya ini kan sudah yang saya sebutkan tadi. Maka gametnya, nah ini ditulis B besar, K besar, B kecil, K kecil. Filialnya ini didapat, kalian tinggal menggabungkan saja. Biji bulat warna hijau, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini genotipnya merupakan genotip heterozigot. Nah, setelah itu Mendel melakukan persilangan. F1 disilangkan dengan F1 atau turunan pertama disilangkan dengan turunan pertama juga. Maka didapat seperti ini parentalnya ya, ini gametnya. Nah, gametnya ini kalian dapat seperti ini. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini disilangkan. Nah, cara menyilangkannya seperti apa? Anakannya nanti buat tabel seperti ini. Jadi yang atas itu gamet, yang samping sendiri pojok kiri itu juga gamet. Kita tinggal menggabungkan aja pertemuannya. Contoh, pada titik nomor 1 kumpulkan yang sama-sama hurufnya. B besar, B besar, K besar, K besar. Yang nomor 2 B besar, B besar, K besar, K kecil. Yang nomor 3 B besar, B kecil, dari sini ya, B besar, B kecil, K besar, K besar, dan seterusnya sampai ketemu ini 16. Lalu dari tabel ini dibuat perbandingan fenotip pada F2. Perbandingan fenotip F2. Maka bulat kuning, biji yang bulat kuning itu 9, biji bulat hijau itu 3, keriput kuning 3, keriput hijau. Contoh soal persilangan monohybrid nomor 1. Tumbuhan kedelai berbiji besar heterozigot disilangkan dengan tumbuhan kedelai berbiji kecil homozigot. Alel B biji besar dominan terhadap alel B kecil atau biji kecil. Presentase fenotip keturunan yang dihasilkan berapa? Jika terdapat 100 biji, berapakah jumlah biji yang memiliki sifat biji kecil? Jawab yang A, kalian buat bagan seperti ini ya. Biji besar yang heterozigot kan, maka ada B besar, B kecil yang ini, dan biji kecil homozigot atau resesif, B kecil, B kecil. Maka nanti akan dibuat gamet seperti pada gambar. Gamet ini nanti ditulis saja B besar, B kecil, B kecil, B kecil, lalu kalian silangkan aja, pertemukan. Maka filialnya didapat B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Maka didapat perbandingan biji bulat dibanding biji kecil itu 1:1. Karena ini kan 4 kan, ini 2:2 disederhanakan jadi 1:1. Maka keseluruhannya totalnya itu selalu 50% biji bulat, 50% biji kecil. Nah, menjawab yang soal B, maka jumlah biji bulat keseluruhannya ini nilai perbandingan biji bulat dibagi nilai biji kecil dikali biji jumlah keseluruhan. Nah, dibuat persentase maka ketemunya seperti ini. 1 ya, kan yang ditanyakan adalah biji bulat. Di sini ada 1 perbandingannya per jumlah semuanya ini 1 tambah 1 berarti 2.
1/2 kali 1000, maka didapat 500 biji. Contoh soal nomor 2 adalah persilangan dihybrid. Dewi ingin memperoleh tumbuhan semangka bibit unggul dari persilangan dua jenis tumbuhan semangka yang punya dua sifat beda. Salah satu buah semangka memiliki sifat buah besar rasa tidak manis, atau ini genotipnya B besar M kecil, dan sifat tumbuhan semangka lainnya memiliki sifat buah kecil rasa manis. Jadi B kecil M besar. Nah, dua sifat yang berbeda ya ini ya. Sifat buah semangka besar dan manis dominan terhadap sifat buah semangka kecil dan tidak manis ya. Sudah terlihat dari genotipnya. Berdasarkan keterangan tersebut, tentukan perbandingan fenotip pada F2. Soal yang A, yang B, jika terdapat 1125 buah semangka, berapa yang memiliki fenotip buah besar dan rasa manis? Jawab. Nah, ini kita ke F1 dulu, kita silangkan. Nah, ini karena homozigot, maka perwakilan salah satu aja. B besar 1, sedangkan M kecil 1. Ini juga perwakilan B kecil 1, M besar 1. Maka didapat F1-nya ini adalah buah besar rasa manis dengan genotip B besar B kecil, M besar M kecil. Nah, ini penggabungan ya dari gametnya. Lalu disilangkan F1 dengan F1 atau disilangkan dengan sesamanya. Maka di sini parental F2-nya ya didapat gametnya seperti ini. Lalu dapat gametnya seperti ini, B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Nah, disilangkan ya dengan sesamanya ini. Maka ini filialnya adalah membentuk tabel seperti ini atau bagan. Sama seperti yang tadi, maka perbandingan fenotipnya ini didapat adalah 9, 3, 3, 1. Coba kalian perhatikan pada filialnya ini, bila B besar itu maknanya buahnya besar. M besar berarti maknanya buahnya manis. B kecil artinya buahnya kecil, M kecil artinya buahnya tidak manis. Nah, kalian perhatikan aja di kotak-kotak ini, bagan-bagan ini. Kalau yang ini sudah jelas ya, yang nomor 1 ini dia dominan semua. B besar berarti buahnya besar, M besar berarti rasanya juga manis. Sedangkan nomor 2 ini B besar, buahnya besar, M besar, M kecil. Nah, kalau ada yang M besar dan M kecil ini dominan bertemu dengan resesif, maka yang dominan yang kelihatan. Maka di sini nomor 2 ini buahnya manis tetapan dan buahnya juga besar. Yang nomor 3, B besar, B kecil, M besar, M besar. Nah, sama. Ini juga kalau M ini pasti sudah manis ya, M besar ini ya. Sedangkan ini ada B besar, B kecil bertemu, maka dominan yang terlihat. Kalau dominan yang terlihat, maka buahnya ini besar. Nah, ini B besar soalnya. Coba contoh lagi nomor 16 ini kalian perhatikan, ini ada B kecil, M kecil, M kecil. Maka di sini ini B kecil artinya buah tidak manis, atau maaf, B kecil ini artinya buah kecil, sedangkan M kecil artinya buahnya tidak manis. Ingat, perbandingannya ini didapat perbandingan fenotip pada F2 didapat 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, itu menjawab soal yang A. Soal yang B, jika buahnya terdapat 1152, berapakah buah besar rasa manis? Jadi kita tuliskan
perbandingannya ini berapa. Misalnya buah yang besar manis ini terdapat 9, lalu di total semuanya ini jumlah perbandingannya ini ada 16, dan dikalikan total buah yang ada, maka nanti ketemu 648 buah. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Bila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan ke grup WA kelas IPA. Oke ya, jadi silakan kalian buka WA grup kelas Mabang IPA dan tanyakan kepada gurunya. Jangan lupa mengerjakan latihan soal yang ada di bawah ini dan upload cara pengerjaannya. Kalian kerjakan di kertas atau di buku IPA, lalu difoto dan diupload di sana. Demikian pembelajaran hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.